Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Yuli Astuti, NIM 241205525, akan menyampaikan mengenai pengaruh pola asuh terhadap kedisiplinan anak di era digital. Yang melatar belakangi hal ini kami angkat dalam tema kali ini adalah satu, perkembangan teknologi digital yang berdampak pada disiplin belajar anak. Terus penggunaan gadget meningkat selama pandemi, itu sampai sekarang masih berlanjut ya. Anak tambah semakin sering dan sudah terbiasa menggunakan gadget. Terus juga dari orang tua itu akan berperan penting dalam pengawasan anak terhadap penggunaan teknologi. Banyak masalah yang timbul dari yang sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama, permasalahan banyak yang terjadi adalah ketergantungan anak pada gadget. Terus juga hal itu akan menjadi menurunnya motivasi belajar dan lemahnya disiplin belajar jika tidak diawasi. Nah, untuk itu perlu orang tua harus melakukan ekstra perhatian dalam hal ini adalah dalam hal pengasuhan. Untuk itu kami sampaikan pola asuh adalah perjalanan yang dinamis dan memiliki banyak sisi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Tugas utama sebagai orang tua adalah mengawasi perkembangan anak dan perilaku anak yang kita hadapi sehari-hari itu. Dalam teori dari pola asuh itu mengenal ada 4 gaya pola asuh. Saya ambil dari teorinya Diana Baumriet. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, berciri khas tuntutan yang tinggi, aturan yang ketat, kepatuhan tanpa syarat, dan dari ciri-cirinya tersebut itu akan banyak sekali memberi dampak psikologis yang negatif pada anak. Yang kedua ada pola asuh otoritatif yang bercirikan keseimbangan, mendorong komunikasi, kehangatan, dan saling menghormati antara anak dan orang tua sehingga terjadi kolaborasi dan memberikan dampak yang positif pada psikologi anak. Yang ketiga ada pola asuh permisif yang bercirikan lunak, memanjakan, dan kebebasan yang cukup diberikan orang tua kepada anaknya. Disiplin yang minimal, batasan yang tidak jelas. Jadi dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam ciri-ciri pola asuh permisif itu akan berdampak pada sulitnya pengendalian diri anak. Jadi anak biasa sudah merasa bebas, sudah merasa tidak ada penekanan disiplin, jadi kadang seenaknya sendiri seperti itu. Terus juga yang keempat ada pola asuh yang lalai. Ini adanya respon yang rendah dari orang tua dan anaknya juga tanpa ada pengasuhan yang tidak peduli seperti itu. Orang tua sibuk sendiri, jadi anaknya bisa berdampak pada psikologis yang merugikan dari segala macam tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya kasih sayang yang cukup dari orang tua. Akan merugikan secara psikologis bagi anaknya tersebut. Dan pola asuh yang paling efektif dari keempat yang sudah sampaikan sebelumnya yaitu adalah pola asuh otoritatif yang bercirikan yang pertama responsif dan hangat. Responsif dan hangat itu adalah orang tua menunjukkan kasih sayang, mendengarkan pendapat anak, dan mendukung kebutuhan emosional anak. Terus juga tegas namun fleksibel. Orang tua menetapkan aturan dan harapan yang jelas, tetapi masih membuka ruang untuk diskusi. Juga ada komunikatif, yaitu anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan usianya. Jadi
ada komunikasi antara anak dan orang tua. Orang tua memberikan pendapatnya, anak juga dimintai pendapatnya, jadi terjadi komunikasi yang lancar. Terus juga mendorong kemandirian. Anak diberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman sendiri, namun tetap dalam pengawasan yang sehat. Dan juga yang kelima adalah menggunakan disiplin positif. Di sini adalah fokus pada penjelasan dan konsekuensi logis, bukan hukuman fisik atau ancaman yang keras. Nah, ini kadang kita harus tarik ulur ya, sebagai orang tua itu harus memberikan mungkin ada waktunya kita memberikan hukuman kalau ada anak melanggar konsekuensi ataupun tidak melakukan apa yang kita sudah sampaikan seperti itu. Dan kita juga akan memberikan reward kalau anak itu sudah melakukan kebaikan, sudah memberikan yang terbaik seperti yang kita sarankan seperti itu. Oke, selanjutnya ini prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pengasuhan orang tua. Yang pertama adalah bekali anak dengan ilmu. Itu pasti ya, untuk kedepannya, masa depannya, ilmu itu penting sekali. Yang kedua, orang tua hadir dan terlibat dalam proses pengasuhan. Ini diperlukan sekali, orang tua memberikan kasih sayang, orang tua memberi perhatian, itu untuk terlibat aktif dalam proses pengasuhan seperti itu. Yang ketiga, menjadi teladan. Nah, yang dilihat anak adalah orang tua. Orang tua itu yang istilah lingkungan pertama bagi anak mengenal masyarakat sekitar itu dari orang tua. Jadi kalau yang pasti orang tua adalah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Terus juga memberikan stimulasi positif. Anak itu akan mencontoh apa yang sudah dilakukan orang tua, apa yang sudah yang orang tua lakukan. Nah, itu terus juga ada mengasuh dengan kasih sayang dan penghargaan. Tadi saya sudah sampaikan, mengasuh dengan kasih sayang dan penghargaan itu pasti anak itu masih dalam bimbingan orang tua, jadi memerlukan kasih sayang, memerlukan penghargaan. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang sudah disarankan orang tua untuk bekal kebaikannya yang akan datang. Terus juga memberikan lingkungan yang bersahabat. Ini pasti ya, orang tua dalam lingkungan keluarga itu harus memberikan yang lingkungannya ramah anak, yang benar-benar memberikan kehangatan untuk anak tersebut. Dan yang ketujuh, bisa menanamkan nilai-nilai positif. Nah, karena orang tua menjadi teladan, itu harus memberikan nilai-nilai positif, menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Karena setiap hari yang kita ketemui adalah yang kita bertemu anak. Kita setiap hari bertemu anak, berkolaborasi, memberikan nilai-nilai positif itu akan tertanam dalam diri anak tersebut untuk kedepannya, untuk bermasyarakat, untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang pasti orang tua itu diperlukan kesabaran dan juga doa untuk anak-anaknya, karena anak-anak kita menunggu doa-doa kita juga. Dan satu hal lagi adalah menghindari emosi yang negatif. Nah, ini perlu sekali, karena dengan berbagai macam situasi, kondisi, keadaan, dan juga mungkin dari pekerjaan orang tua itu akan memberikan banyak emosi yang bermacam ragam. Jadi kalau bisa dihindari memberikan emosi negatif kepada anak, itu dihindari. Dan kalau bisa jangan benar-benar ditata emosinya kalau kita berhubungan dengan anak seperti itu.
sampai dengan yang terakhir, yaitu tadi adanya proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, itu akan membentuk karakter. Nah, terutama di sini adalah karakter disiplin pada anak, terutama anak sekolah dasar ya. Anak sekolah dasar itu masih dalam perkembangan, dia perlu ditanamkan nilai-nilai karakter yang positif dan membackup juga anak-anak kita dari dampak negatif dari era digital seperti ini. Demikian, terima kasih. Demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ada sedikit pepatah, yaitu hidup kesepian tanpa kasih. Cukup di sekian dan terima kasih.